Izinkan saya menanyakan sesuatu. Pernahkah Anda berada dalam suatu ruangan di mana tak seorang pun mengharapkan banyak hal dari Anda dan jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa Anda mempunyai lebih banyak uang di bank dibandingkan separuh orang yang pamer? Itulah keuntungan tersembunyi dari tampak kurang kaya. Dalam dunia saat ini, kesuksesan diukur dari apa yang Anda tunjukkan, bukan apa yang Anda miliki. Orang-orang terpintar sedang membalik naskah. Mereka tidak terburu-buru untuk membuktikan apapun. Mereka tidak terjebak dalam pamer. Mereka menguasai sesuatu yang jauh lebih hebat, bagaimana agar terlihat sederhana, sambil membangun jauh lebih banyak. Dan jika Anda pernah merasakan tekanan untuk tampil menarik, bahkan saat rekening bank Anda mengatakan sebaliknya, video ini cocok untuk Anda. Karena terlihat kaya itu mudah. Siapapun dapat membiayai gaya hidup, tetapi tampak kurang kaya dengan sengaja, itu adalah seni. Dan jika Anda dapat menguasainya, Anda akan membuka tingkatan baru kedamaian, kendali, dan kekuatan finansial yang kebanyakan orang tidak pernah sentuh. Mari kita uraikan. Pertama-tama, semuanya dimulai dari cara Anda berpikir. Pertama, ini tidak ada hubungannya dengan berpura-pura miskin atau bertindak bangkrut padahal tidak. Ini bukan tentang menjadi murah juga. Ini tentang pola pikir. Ini tentang melihat nilai dalam hal-hal yang diabaikan orang lain. Lihat, ketika Anda berhenti mengejar validasi, hidup Anda menjadi lebih tenang tetapi lebih baik. Anda berhenti membeli sesuatu untuk mendapat tepuk tangan. Anda berhenti perlu menjelaskan gerakan Anda. Anda berhenti merasa harus berdandan setiap keputusan agar terlihat mahal. Jika Anda pernah memilih untuk tidak memperbarui sesuatu hanya karena masih berfungsi, selamat. Anda sudah mulai berpikir secara berbeda. Anda sudah keluar dari kebisingan. Nomor 2, Anda mulai memainkan permainan yang berbeda. Baiklah jujur saja, sebagian besar orang sedang tampil. Mereka sedang melakukan kekayaan. Mereka tampil sukses. Dan harga dari penampilan itu, stres, hutang, dan kelelahan. Namun Anda tidak harus memainkan permainan itu. Anda mulai menyadari bahwa kaos hitam polos seharga $30 yang Anda sukai memiliki fungsi yang sama dengan kaos seharga $300 dengan logo terpampang di dada. Mobil tua yang berjalan mulus lebih berharga daripada mobil baru dengan pembayaran yang diam-diam Anda benci. Anda berhenti membeli barang untuk merasa kaya dan mulai membuat keputusan yang benar-benar membuat Anda kaya. Dan percayalah, pergeseran itu, disitulah segalanya berubah. Anda merasa nyaman jika diremehkan. Inilah kebenaran yang tak seorang pun beritahu Anda. Begitu orang mengira Anda punya uang, tekanan untuk membuktikannya tidak akan pernah berhenti. Anda harus datang dengan mobil yang tepat, mengenakan pakaian yang tepat, makan di tempat yang tepat. Setiap gerakan menjadi sebuah pesan. Namun ketika Anda tampak kurang kaya, Anda terbebas dari semua itu. Tidak ada seorang pun mengharapkan Anda untuk membayar tagihannya. Tidak ada yang memperhatikan sepatu yang Anda kenakan. Anda dapat duduk di belakang, mengamati, dan melakukan gerakan-gerakan hebat sementara orang lain sibuk tampil. Biarkan mereka meremehkanmu. Biarkan mereka mengambil alih ruang tenang tempat mereka meninggalkanmu. Di sanalah kamu membangun keunggulanmu. Nomor 3, Anda belajar untuk menghabiskan uang seperti uang adalah alat, bukan piala. Ketika Anda berhenti berusaha terlihat kaya, uang Anda akhirnya mulai bekerja untuk Anda. Anda tidak perlu menyiarkan setiap gerakan Anda. Anda tidak perlu memposting setiap barang baru yang Anda beli. Anda tidak perlu bersaing dengan orang yang bahkan tidak Anda kenal. Anda mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan nyata sebelum berbelanja. Apakah ini untukku atau aku saja yang mencoba mengikutinya? Dan saat Anda membelanjakannya, itu strategis. Ini untuk aset, bukan perhatian. Ini untuk kenyamanan, bukan perbandingan. Anda tidak perlu membuat diri Anda kelaparan secara finansial hanya untuk tampil mengesankan. Karena jauh di lubuk hati, Anda tahu, kebebasan terasa lebih baik daripada pamer. Nomor 4, Anda membangun dalam keheningan. Jika Anda pernah melunasi utang secara diam-diam, mulai menabung secara agresif, atau membeli properti investasi dan tidak memberitahu siapapun, itulah kekuatan. Bila Anda menyimpan kemenangan Anda untuk diri sendiri, Anda menghilangkan kebisingan. Anda berhenti mengundang pertanyaan, harapan, dan dukungan palsu. Anda melindungi kedamaian Anda.
Dan yang lebih penting, Anda membangun momentum. Tak seorang pun dapat menghancurkan sesuatu yang mereka tidak tahu keberadaannya. Dan di dunia ini, itulah kekuatan super. Nomor 5, Anda menarik orang yang tepat. Sesuatu yang ajaib terjadi ketika Anda berhenti berusaha terlihat kaya. Anda mulai menarik orang-orang yang peduli terhadap diri Anda, bukan terhadap apa yang Anda kenakan atau apa yang Anda kendarai. Anda akan melihat lingkaran Anda berubah. Pembicaraan beralih dari apa yang Anda beli menjadi apa yang sedang Anda bangun. Anda akan terhubung dengan orang-orang yang berpikir jangka panjang, orang-orang yang menghargai hal-hal nyata, kedamaian, tujuan, waktu, dan kebebasan. Dan tiba-tiba, aku tidak merasa kesepian lagi. Rasanya benar. Anda menyadari betapa berisiknya dunia lain dan betapa tenangnya dunia ini. Nomor 6, Anda memperoleh pengaruh di setiap ruangan. Orang yang penampilannya biasa saja, tetapi kaya raya, cara berjalannya berbeda, bukan karena ingin diperhatikan, melainkan tidak membutuhkannya. Mereka bisa mengatakan tidak pada berbagai hal. Mereka dapat menjauh dari kesepakatan yang buruk. Mereka tidak membutuhkan persetujuan ruangan untuk merasa penting. Dan ketika orang akhirnya menyadari dengan siapa mereka berhadapan, sudah terlambat untuk memanipulasi mereka. Itulah jenis kendali yang tidak diperoleh dari pamer. Itu berasal dari menjadi strategis. Nomor 7, berhenti mengejar dan mulailah memilih. Ada titik di mana Anda berhenti berusaha mewujudkannya dan mulai memutuskan apa artinya mewujudkannya bagi Anda. Ini bukan lagi tentang mencocokkan gaya hidup atau penghasilan seseorang. Ini tentang mampu menjalani hidup sesuai keinginan tanpa penjelasan. Pergi ke pasar tanpa merasa dihakimi. Ia bepergian secara diam-diam tanpa memerlukan satu foto pun untuk membuktikannya. Itu berarti memiliki waktu Anda, memiliki ruang Anda, dan memiliki perjalanan Anda, bahkan jika tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan untuk itu. Karena inilah kebenarannya. Kebanyakan orang terlambat menyadarinya. Terlihat kaya adalah suatu perlombaan. Tetapi menjadi kaya adalah sebuah pilihan. Dan itu adalah sesuatu yang dapat Anda buat setiap hari. Nomor 8, Anda belajar bahwa kedamaian adalah kelenturan yang sesungguhnya. Orang-orang mengira uang adalah tentang benda, tetapi makin lama Anda menekuninya, makin Anda sadar bahwa ini soal pilihan. Bisakah Anda mengatakan tidak pada pekerjaan yang Anda benci? Bisakah Anda meninggalkan situasi beracun tanpa rasa takut? Bisakah Anda mengambil cuti pada hari Rabu secara acak karena Anda menginginkannya? Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan Anda tidak bisa sampai ke sana dengan mengejar suka atau gaya hidup yang dipenuhi hutang. Anda bisa mencapainya dengan melakukan pekerjaan di balik layar, dengan tetap disiplin, dengan tampil tidak terlalu kaya sambil diam-diam membangun sesuatu yang kuat. Sebab ketika semua orang menonton acaranya, Anda sedang membangun fondasinya. Dan alas bedak lebih tahan lama daripada cetakan. Nomor 9, Anda mulai menang dengan tenang. Ketika Anda berhenti mengelola kekayaan, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Anda mulai menumpuk kemenangan yang tidak terduga oleh siapapun. Anda mulai menabung lebih banyak, berinvestasi lebih cerdas, dan menghindari jebakan yang sering dialami orang-orang yang suka berbelanja berlebihan. Saat orang lain mengejar peningkatan, Anda mengejar leverage. Dan karena tidak ada yang melihat, Anda bisa bergerak dalam diam. Tidak ada tekanan, tidak ada sorotan, hanya kemajuan. Angin yang tenang mungkin tidak mendapat tepuk tangan, tetapi mereka berpadu. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berbicara lebih keras daripada yang bisa dilakukan oleh orang yang fleksibel. Nomor 10, Anda menjadi lebih mudah beradaptasi. Saat Anda tidak mengunci diri pada gaya hidup yang membutuhkan banyak perawatan, Anda tetap fleksibel. Anda dapat mengubah haluan jika ekonomi berubah. Anda dapat menjauh dari kesepakatan yang buruk. Anda tidak terjebak dalam upaya mempertahankan citra. Kebebasan itu memberi Anda pilihan. Dan dalam dunia di mana segala sesuatunya berubah dengan cepat, pilihan adalah segalanya. Orang-orang yang tampak kurang kaya tidak takut untuk menyesuaikan diri. Mereka dapat mengurangi ukuran perusahaan tanpa rasa malu, berinvestasi kembali tanpa penundaan, dan pindah tanpa meminta izin. Kelincahan itulah yang membuat mereka terus menang bahkan di masa-masa sulit. Nomor 11, Anda fokus pada kepemilikan, bukan pada kesan.
Orang-orang yang menguasai seni terlihat kurang kaya mulai memprioritaskan kepemilikan waktu, pilihan, dan aset jangka panjang. Mereka tidak tertarik untuk membuat orang asing terkesan di internet. Mereka fokus pada kepemilikan aliran pendapatan, kepemilikan jadwal mereka, kepemilikan ketenangan pikiran. Ketika Anda berhenti hidup untuk reaksi orang lain, Anda akhirnya mulai hidup untuk tujuan Anda sendiri. Di saat itulah segala sesuatunya berubah. Anda tidak lagi membangun gaya hidup. Anda sedang membangun kehidupan. Nomor 12, Anda berhenti memberi makan siklus itu. Saat Anda memilih untuk terlihat kurang kaya, Anda diam-diam keluar dari siklus yang menjebak kebanyakan orang. Siklus beli, buat terkesan, ulangi. Semakin Anda mengejar penampilan, semakin banyak uang yang mengendalikan Anda, bukan sebaliknya. Namun saat Anda berhenti memberi makan mesin itu, saat Anda menyadari Anda tidak perlu membuktikan apapun, Anda membebaskan tenaga, waktu, dan uang Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting. Anda mulai hidup sesuai ketentuan Anda sendiri, bukan sesuai daftar periksa masyarakat. Dan saat itulah kekayaan sejati mulai tumbuh diam-diam di latar belakang. Jadi, apa artinya ini bagi Anda? Mungkin Anda merasa tertinggal karena kehidupan Anda tidak terlihat mengesankan. Mungkin Anda pernah melihat orang lain memamerkannya secara daring dan bertanya-tanya apakah Anda ketinggalan. Kamu tidak. Jika Anda diam-diam menumpuk harta, jika Anda melunasi utang, jika Anda membeli kebebasan Anda dengan satu keputusan cerdas pada satu waktu, Anda akan unggul. Jika Anda belajar cara hidup sederhana sehingga Anda dapat berinvestasi lebih banyak, Anda menang. Jika Anda memilih untuk tidak berkompetisi dalam permainan yang bahkan tidak Anda daftarkan, Anda tidak bermain remeh, Anda bermain cerdas. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan menikmati hasil jerih payah Anda, hal itu tidak boleh mengorbankan kedamaian atau masa depan Anda. Terlihat miskin mungkin tidak membuat Anda dipuji, tetapi mungkin bisa memberi Anda kebebasan. Ini bukan tentang seperti apa penampilan Anda hari ini. Ini tentang apa yang masih akan Anda miliki 10 tahun dari sekarang. Jadi lain kali seseorang berasumsi Anda biasa-biasa saja karena penampilan Anda. Biarkan saja karena Anda tahu kebenarannya. Dan itulah seni halus untuk terlihat kurang kaya.